Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nurul Mukminin dengan NIM F0612011019 dari Prodi Ilmu Sejarah. Dalam mata kuliah Sejarah Indonesia 1950 sampai 1999 ini, saya akan membahas tentang krisis moneter pada 1998 dan yang kedua yaitu Revolusi Hijau. Pertama, krisis moneter pada tahun 1998. Apa itu krisis moneter? Krisis moneter atau yang biasa kita sebut dengan krismon adalah krisis keuangan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Krisis ini berawal dari krisis finansial Asia tahun 1997 di Thailand yang karena sistem perbankan dan keuangan kita yang cukup lemah. Saat itu dampaknya meluas dari krisis keuangan ke krisis politik juga, bahkan sampai ke kemanusiaan. Tahun 1998 ini seolah menjadi momen kelam bagi negara Indonesia dan rakyatnya. Di tahun tersebut, Indonesia harus mengalami krisis moneter atau krismon yang kemudian berdampak ke segala bidang. Di saat yang sama, kondisi semakin diperparah karena tuntutan para mahasiswa yang meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya setelah berkuasa sebagai orang nomor 1 Indonesia selama 32 tahun. Selanjutnya, apa sebenarnya penyebab terjadinya krisis moneter ini? Tentunya ada beberapa faktor, yaitu rupiah yang anjlok, utang luar negeri Indonesia yang membengkak, sistem perbankan yang lemah, dan juga krisis kepercayaan. Kebijakan ekonomi sebelum krisis. Beberapa kebijakan ekonomi sebelum krisis yaitu yang pertama, menerapkan kebijakan anggaran berimbang untuk menghindari penggunaan hutang dalam negeri dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menerapkan kebijakan moneter yang berhati-hati yang menjaga agar pertumbuhan likuiditas sesuai dengan pertumbuhan permintaan real. Yang ketiga, menjaga agar nilai tukar rupiah selalu berada pada posisi yang realistis. Pada awalnya, ini dilakukan melalui kebijakan devaluasi setiap kali situasi ekonomi menuntut demikian. Kemudian sejak tahun 1986, hal ini dilakukan melalui penyesuaian sasaran nilai tukar rupiah secara harian yang ditujukan untuk memelihara daya saing industri-industri berorientasi ekspor dan sekaligus agar perkembangan nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Dan yang terakhir, mempertahankan kebijakan lalu lintas devisa bebas sejak tahun 1971. Kebijakan ini telah menarik investasi asing dalam membuat perekonomian Indonesia dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi di pasar internasional dengan relatif cepat. Kebijakan perbankan pasca krisis. Yang pertama, penutupan bank telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank sehingga terjadi bank runs dan krisis perbankan. Yang kedua, krisis perbankan telah menyebabkan anjloknya kinerja perbankan nasional dan permasalahan likuiditas telah meluas menjadi permasalahan solvabilitas. Untuk mengatasi krisis perbankan tersebut, beberapa langkah kebijakan oleh pemerintah dan Bank Indonesia yaitu yang pertama, pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia, yang kedua, program penjaminan pemerintah, yang ketiga, pendirian Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, dan yang terakhir yaitu restrukturisasi perbankan. Beberapa upaya yang pemerintah lakukan dalam mengatasi krisis moneter ini, di antaranya yaitu membenahi sistem perbankan Indonesia dengan membentuk BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kedua, membubarkan bank-bank yang bermasalah. Yang ketiga, menguatkan nilai tukar rupiah menjadi 10.000 per dolar Amerika Serikat yang tadinya ada di kisaran 16.000 rupiah. Dan yang terakhir, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Krisis moneter ini tentunya mempunyai dampak, yaitu yang pertama yaitu harga bahan pokok naik. Nilai tukar rupiah yang melemah itu mengakibatkan harga bahan pokok menjadi naik, akhirnya menyebabkan beberapa barang sulit ditemukan sampai harganya melambung tinggi, sehingga masyarakat kehilangan daya beli terhadap kebutuhan pokok.
Bahkan banyak pula masyarakat yang protes akibat kenaikan harga tersebut. Yang kedua, perusahaan mengalami kebangkrutan. Dampak selanjutnya yaitu mengakibatkan banyak perusahaan yang bangkrut. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan tidak dapat membayar utang dan menggunakan bahan baku impor, sehingga banyak dari mereka yang membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk membeli bahan baku tersebut. Dari sini yang akhirnya membuat perusahaan mengurangi pekerjanya dan berdampak pada tingkat kemiskinan serta pengangguran menjadi tinggi. Dampak yang ketiga yaitu banyak bank yang mengalami kredit macet. Selain bahan pokok dan perusahaan bangkrut, banyak pula bank-bank di Indonesia yang mengalami kredit macet yang disebabkan oleh melemahnya nilai rupiah. Kredit ini juga berdampak pada kegagalan bisnis dan utang. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkannya, pemerintah menggabungkan beberapa bank. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional yang ditujukan untuk mengawasi bank-bank yang bermasalah. Dampak selanjutnya yaitu demo besar-besaran. Adapun dampak dari krisis ekonomi 1998 lainnya yaitu terjadi demo besar-besaran dari seluruh mahasiswa di Indonesia. Bahkan demo itu sampai terjadi bentrokan. Aksi demonstrasi ini bertujuan untuk menuntut Presiden Soeharto agar mengundurkan diri dari jabatannya. Akhirnya, Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Dampak yang terakhir yaitu hilangnya kepercayaan investor negara asing kepada Indonesia. Krisis ekonomi ini tentunya berdampak pula kepada investor asing yang kehilangan kepercayaannya untuk menanam modal di Indonesia. Mereka bisa menanamkan modalnya di Indonesia jika nilai tukar rupiah telah sesuai dengan harga pasar. Namun ternyata menurunnya nilai mata uang rupiah membuat para investor tidak lagi percaya, sehingga beberapa perusahaan harus gulung tikar atau bangkrut. Itulah tadi beberapa dampak dari krisis moneter pada tahun 1998. Pembahasan selanjutnya tentang revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau merupakan upaya pemerintah untuk memodernisasi sistem dan budaya pertanian. Kebijakan ini ditandai dengan semakin berkurangnya ketergantungan petani pada cuaca dan alam karena meningkatnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pertanian. Tujuan revolusi hijau adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul. Gerakan usaha pencarian bibit unggul dalam bidang pertanian harus dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan. Latar belakang dari dilaksanakannya revolusi hijau yaitu sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas pertanian karena adanya kekhawatiran terjadinya kelaparan dan kemiskinan yang disebabkan tidak seimbangnya tingkat pertumbuhan pendudukan yang cepat dengan pertumbuhan pertanian yang lambat. Perkembangan revolusi hijau di Indonesia. Di Indonesia, revolusi hijau mulai diupayakan di zaman Orde Baru pada program pembangunan. Saat itu, Kabinet Ampera diberi tugas memperbaiki kehidupan rakyat baik itu pada kebutuhan pangan maupun sandang. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pasokan pangan dengan revolusi hijau yang membuahkan hasil berupa swasembada beras untuk 5 tahun pada tahun 1984 sampai 1989. Meski swasembada ini tidak berlangsung dalam waktu yang panjang, proses revolusi hijau di Indonesia menerapkan 4 hal penting, yaitu sistem irigasi untuk penyediaan air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan penggunaan bahan tanam berkualitas seperti varietas unggul. Bagaimana cara pemerintah dalam mendorong revolusi hijau? Yang pertama yaitu intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengolah tanah irigasi, pemupukan dan memberantas hama. Cara pertama ini disebut juga dengan panca usaha tani. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Yang ketiga, diversifikasi pertanian, yaitu upaya membuat suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan.
Tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Yang pertama Henry Ford, yang kedua Robert Hooke, yang ketiga Norman Borlaug, yang ketiga Watson Crick, dan yang terakhir Thomas Robert Malthus. Dampak dari revolusi hijau. Tentunya revolusi hijau ini memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Dampak positifnya yaitu meningkatnya kesejahteraan petani, yang kedua menguatnya perekonomian pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan nasional, membuka kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya adaptasi teknologi, dan dampak negatif dari revolusi hijau. Yang pertama, ketergantungan petani terhadap pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, penggunaan teknologi modern dalam usaha tani yang belum merata yang menimbulkan kesenjangan. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu munculnya kapitalisasi dalam sektor pertanian. Nah, itulah tadi penjelasan tentang krisis moneter pada tahun 1998 dan revolusi hijau. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.